Jadi mengambil azimah itu lebih mulia dari mengambil rukhsah, dispensasi. Termasuk dalam hukum fikih itu meninggalkan rukhsah itu lebih utama dari mengambil rukhsah. Jadi rukhsah ini kan lawannya azimah, Pak. Kita mengambil azimah itu lebih utama dari mengambil rukhsah. Maksudnya misalnya begini, kita ini kan kalau safar disunahkan untuk menjamak sholat, gitu, menjamak sholat. Banyak dalilnya ya, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Cuma itu rukhsah, Pak, dispensasi. Menjamak sholat itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Jenengan sholat maghrib dan isya dijamak di waktu maghrib, itu jamak takdim, gitu. Boleh kan begitu? Ketika safar, duhur sama asar dijamak di waktu asar atau duhur, kan boleh niku. Boleh niku. Tetapi seandainya kita tidak melakukan itu lebih utama. Sholat waktu meskipun dalam safar di tempatnya masing-masing. Tetap sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya di waktu sendiri-sendiri, enggak menjamak, itu lebih utama. Walaupun imam yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu, tiga imam ini berfatwa bolehnya untuk menjamak sholat. Kenapa? Ada satu imam yang melarang, Imam Abu Hanifah itu melarang menjamak sholat dalam satu waktu. Nah, karena ada imam besar yang melarang menjamak sholat dalam satu waktu, ketika kita tidak melakukan ini, itu sudah masuk khurujan minal khilaf, kita keluar dari khilaf ulama. Artinya kalau kita sholat di waktunya masing-masing itu, sepakat ulama boleh ketika safar. Tapi ketika kita menjamak sholat, itu ada satu imam besar yang melarang, itu Imam Abu Hanifah. Jadi menjamak sholat itu beda dengan mengqashar sholat, Pak. Paham nggih? Mengqashar niku meringkas sholat maghrib, sholat zuhur yang 4 niku jadi 2, zuhur, asar dan isya. Itu kan boleh kalau kita safar kan diqashar 4 rakaat jadi pinten? 2 rakaat. Kalau ini imam yang 4 niku mengatakan boleh. Mengatakan apa? Boleh. Yang problem itu yang ketika menjamak itu Imam Abu Hanifah tidak boleh. Jadi misalkan panjenengan safar, zuhur 2 rakaat di waktu zuhur, asar di waktu asar 2 rakaat juga, itu silahkan. Tapi misalkan dijamak, itu boleh menurut Imam 3, tapi tidak boleh menurut Imam Abu Hanifah. Makanya di salah satu kitab judulnya Kasyifatus Saja, itu syarah Safinatun Najah karya Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan lebih utama, lebih afdal meninggalkan jamak karena Imam Abu Hanifah niku melarang jamak. Jadi kalau jenengan belajar mazhab Hanafi, jangan kaget nanti menurut mazhab Hanafi itu nggak boleh dijamak. Ya, ada cerita kemarin teman saya yang Pakistan atau ke India, lupa saya, Pakistan atau di India, ikut rombongan orang India atau Pakistan yang ternyata bermadhab Hanafi. Ketika mau jamak, ketika safar kan itu, oh jangan dijamak, nggak boleh, karena itu Hanafi. Tapi kemudian tahu, orang dari Indonesia ini Syafi'i, ayo silahkan. Kalau untuk Syafi'i itu boleh, ya itu silahkan aja. Tapi mungkin teorinya seperti ini, nanti kita safar tetap dijamak qashar. Ya nggak apa-apa, wong itu boleh kok. Mau yang boleh kita katakan boleh. Ya kan lebih enak juga kan dijamak qashar itu, ya lebih enak, lebih nggak capek juga. Makanya itu kadang ada teori, yang teori itu pun kadang nggak kita amalkan. Lebih utama tahu, tapi yang kita amalkan yang kurang utama. Contohnya jamak qashar itu. Batas safar itu 81 km, Pak. Kurang lebih minimal. Jadi kalau kurang dari itu belum dikatakan safar tawil, safar jauh yang ada keringanan menjamak qashar.
ya itu belum ada keringanan mengqashar sholat. Misalnya panjenengan dari sini ke Jogja itu belum qashar karena belum ada 81 km. Kalau ke Semarang itu sudah lebih, Semarang dan ke sana lebih, atau sini Surabaya juga sudah lebih. Kalau Jogjanya kosong itu Mas. Ya tergantung makanya. Terkecuali Jogja paling pojok, paling terpencil ya bisa jadi 81 lebih ya, itu silakan. Mungkin 100 malah nih. Saya kurang tahu ya kalau untuk mazhab lain, tapi yang untuk mazhab itu tadi yang saya sampaikan 81 km mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebenarnya ada yang lebih juga, ada yang 90 minimal, ada yang 100 sekian, tapi saya mengambil 81 km itu pendapat yang paling masyhur, paling ma'ruf, dan bisa dikatakan yang lebih mu'tamad, yang standar itu. Jadi karena di Indonesia itu udah biasa segitu gitu. Nanti kalau saya rubah jadi 90 atau 100 malah pada kecewa. Jamil itu aja udah di Jawa. Ada yang begitu. Ya, yang penting punya dasar dan punya imam, ya silahkan. Kalau misalkan kurang daripada itu. Tapi kami pribadi mengikuti pendapat yang minimal berapa? 81 km. Nah, dulu waktu awal-awal belajar agama, wah nggak ada jarak-jarakan dulu. Kampung sini, rumah saya kampung sini, terus main ke kampung sebelah situ, di jamak qashar, Pak. Dalilnya apa? Rumah kita udah nggak kelihatan dari situ. Jadi kita goblok sekali waktu itu ya. Gobloknya kita itu ada perkataan imam, seorang itu ciri safar itu kalau rumahnya sudah nggak kelihatan. Akhirnya kita main ke kampung sebelah paling 5 menit nggak ada, itu sudah jamak qashar. Nah, rumah saya udah nggak kelihatan. Ya maklum, karena waktu awal baru seneng, semangat beragama, ilmunya masih kurang, ya masih seperti itu. Pendapat tergantung kebiasaan itu, tergantung urufnya. Kalau dia untuk safar ya udah safar gitu, tergantung urufnya. Enggak, nah, itu memang ada pendapat itu, tapi ditolak oleh para a'immah, imam mazhab yang 4. Jadi untuk jarak safar dikembalikan ke uruf, itu kalau menurut kebiasaan itu sudah pergi jauh, itu berarti sudah boleh jamak qashar. Nggak ada tahdid atau apa, nggak ada semacam batasan jarak. Itu memang ada yang berbuat seperti itu, tapi nggak kita pakai. Kita pakai madzhab al-arba'ah, madzhab yang 4. Jadi ini saya kasih rambu-rambu bahwa kalau masalah itu masalah fiqhiyah, jangan sampai keluar dari madzhab fikih yang 4. Terus pokoknya itu sudah rambu-rambunya. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Itu jangan keluar dari niku. Kalau misalkan ngikuti walaupun tidak Syafi'i, ngikuti Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, Imam Ahmad, tidak masalah, karena itu masih di koridor madzhab fikih yang 4. Insyaallah aman, karena itu sudah teruji, sudah diverifikasi, sudah diakui oleh para pakar, para imam besar di zamannya. Sudah ada ijma mengikuti mazhab ini sampai hari ini, dan insya Allah sampai hari kiamat. Sudah aman lah, pokoknya aman kalau sudah itu.